Bang dia, Bang. Kisah Rasul, Gerunda, Kisah Rasul berapa ini? Kisah Rasul 2 nomor 36. Oke, Kisah. Tadi kan sudah saya katakan, kalau Alkitab saya ini tidak bisa saya terangkan. Yang menerangkan dia sendiri. Kita baca dari atas sampai ke bawah. Tapi saya baca dulu nomor 36 ya. Apa nih yang bisik-bisik? Jawab Pet 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim atau Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Apa mau kita ceritakan di sini? Ini yang saya pahami di sini, Pak. Ini pemahaman saya loh ya. Ya. Diluruskan. Yesus itu kan dijadikan, dibuat. Ya. Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Berarti menurut pemahaman saya, Yesus yang manusia ini dijadikan menjadi Tuhan gitu. Ya. Sudah? Ya, itu kalau dia dijadikan berarti kan Tuhan baru. Tuhan baru ya? Gini, ya karena baru ya? dijadikan. Iya, iya. Oke, terima kasih. Ya. Jadi kita selidiki Alkitab. Dijadikannya Yesus itu jadi Tuhan, bagaimana caranya? Apa maksud dan tujuannya? Dan kita tidak boleh menggunakan Alkitab bahasanya bahasa ilmiah atau bahasa hukum. Kita tanya Yesus, kenapa dikatakan Yesus itu dijadikan Tuhan? Ya, ya kan begitu ya. Ya. Kita harus ambil omongan Yesus sendiri, ya. Kita harus ambil omongan Yesus sendiri supaya jelas dijadikannya, kenapa dijadikannya. Emang dia pernah nggak jadi Tuhan, ya kan? Ya. Apakah dia tidak pernah Tuhan? Iya. Tapi kita cari dulu omongan Yesus. Sebentar saya ambil ayatnya ya. Apa omongan Yesus? Bentar ini. Di mana itu Pak? Biar saya sebut. Ini nih. Saya lihat dulu. Komputer saya ini agak lamban, sudah penuh kali ya. Sebentar ya. Saya kan nggak seperti Juma langsung ingat di sini tercatat, di sini tercatat. Nggak bisa. Harus saya buka catatan saya. Coba. Sudah pernah kita bahas, cuma harus kita ulangi. Kita komparasikan kepada perkataan Yesus. Nah, ini. Kita baca Yohanes 8 ayat 42. Ini perkataan Yesus sendiri. Di mana? Di mana? Yohanes 8 ayat 42. Yohanes 8. Yohanes 8 terkait dengan kesaksian. Pernyataan Yesus. Iya. Yohanes 8 ayat 42. Coba baca. Yohanes 8 nomor 42 ya. Iya. Yesus berkata kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Jadi hampir sama dengan kata-kata Paulus tadi. Aku datang ya dari Allah. Dia keluar dari Allah. Dialah yang mengutus aku. Berarti Yesus mengaku sebagai utusan. Artinya dia tidak sebagai Allah saat itu. Yaitu dengan lahirnya dia ke dunia ini. Ini kita harus pahami. Buktinya dia kan dilahirkan Maria. Walaupun Maria melahirkan dia, tapi dia dikatakan dia anak Allah. Karena dia keluar dari Allah. Artinya, waktu dia mengenakan sifat kemanusiaan, dia tidak pernah mengatakan dirinya Allah. Tidak pernah. Artinya setelah selesai tugasnya, setelah dia mati, barulah dia dijadikan Allah kembali, dia masuk ke Allah kembali. Itu maksudnya Pak Juma. Bukan diciptakan baru, bukan. Iya, kalau saya melihat pernyataan Yesus kepada mereka, kepada Bani Israel, menegaskan
kemudian kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar datang dari Allah. Ya, Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Nah, ya, benar. posisi Yesus di sini sebagai utusan kan, Pak? Ya, sebagai manusia dan utusan. Ya. Sebagai, Nah, nanti bukan sebagai Allah, bukan. Ya, sebagai utusan. Oke. Ya. Oleh karena itulah kemudian dia sebagai utusan ini dijadikan menjadi Tuhan. Ya, karena sudah selesai tugasnya. Apa katanya? Coba kita baca lagi ya. Apa kata Yesus lagi? Setelah tugasnya hampir selesai, Yesus berkata lagi ya. Yesus berkata lagi. Saya buka ayatnya ya. Nah. Mana ayatnya? Bentar. Sesaat ini dalam keadaan manusia dia kan, dalam keadaan sebagai manusia dia berkata, "Kepada aku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Baru dia naik ke langit lah. Orang Islam kan nggak mau mengatakan ke surga ya, karena dia dikatakan dia itu di ke langit. Jadi selama dia di dunia ini, dia tidak punya kuasa dan dia tidak menggunakan sebagai Allah. Dia kosong dia. Dia kosong dan dari kealahan itu. Dia hanya mengenakan sifat kemanusiaan itu penuh 100% dan tidak ada sama sekali kealahan sama dia. Nah, sesaat setelah mau dia naik ke surga, kembalikan segala kuasa di surga dan segala kuasa di bumi. Nah, kalau ada yang berkuasa segala kuasa di bumi dan di surga, itu siapa? Kan nggak mungkin manusia, nggak mungkin. Ya, yang tadinya dia tidak berkuasa selama di dunia ini menjadi berkuasa kembali. Barulah naik ke langit dan di tangannya sudah memegang segala kuasa di surga dan segala kuasa di bumi. Artinya dia adalah Tuhan itu, jadi Allah kembali. Terima kasih Pak Juma. Ya, jadi kalau melihat dari yang kita lihat di sini, Yohanes tadi menerangkan bahwa dia utusan. Ya. Kemudian di dalam Lukas dan di dalam Kisah Para Rasul dan juga di dalam kitab Roma, Yesus itu yang adalah utusan dijadikan menjadi Tuhan. Iya, dijadikan jadi Tuhan karena setelah selesai tugasnya itu, ya tidak mungkin lagi dia tetap jadi manusia terus menggunakan sifat kemanusiaan ke surga sana, tidak mungkin lah. Kembali dijadikan jadi Tuhan, ya. Yang tadinya tidak Tuhan, tidak mengenakan sifat kemanusiaan, nol dia, dan tidak ketuhanan itu, dari ketuhanan itu nol, sama sekali kosong. Dia mengenakan sifat kemanusiaan, bahkan dia tidak tahu sama sekali, hari kiamat pun tidak tahu, apalagi dalam perut si Maria, dia jabang bayi, tidak bisa apa-apa. Pasrah dia apa yang terjadi kepada hukum alam itu. Rocos dia keluar, ya. Keluar dan dikasih lampin, dikasih nete, dikasih macam-macam lah, dikasih makan. Berak dicebok. Dan dia membutuhkan bantuan manusia. Padahal dia Tuhan sebetulnya. Tuhan sebetulnya. Dan dia tidak mengenakan sifat kemanusiaan. Kosong sama sekali. Itulah makanya si Rasul Paulus mengatakan, setelah dia selesai tugasnya itu dijadikan Tuhan kembali. Itu maksudnya Pak Juma. Berarti Tuhan pernah menjadi bukan Tuhan gitu Pak. Lagi Yesus itu, tapi walaupun itulah hebatnya Tuhan kami yang tidak dapat kami memahami. Semua manusia tidak pahami, tidak bisa paham. Kok bisa Tuhan itu masuk ke dalam rahim si Maria, tapi masih ada kuasa Tuhan di luar sana. Kita tidak tahu di mana tempatnya itu dan tidak dijelaskan di Alkitab. Yesus mengatakan di dalam dirinya bersama-sama dengan Tuhan itu sendiri, bersama-sama. Tapi yang bekerja dia tuh atas perintah Tuhan yang ada dalam dirinya, Allah yang dalam dirinya. Nah inilah yang tidak mampu kita pahami karena dia bukan mekanik seperti di dunia ini. Tidak fisik dia Tuhan itu, tidak. Tapi Yesus itu menjadi punya fisik. Sedangkan Allah itu tidak ada fisiknya, tidak kelihatan fisiknya di dalam diri Yesus. Walaupun tidak bermanfaat dan tidak berfungsi, hanya perintah dari dia. Kepada fisik Yesus itu, mengenakan sifat kemanusiaan. Dan tidak ada manusia seperti itu, Pak Juma. Terima kasih, Pak Juma. Iya, jadi gini Pak Amsen. Tadi mengosongkan diri, tidak bisa apa-apa. Berarti Tuhan itu pernah menjadi Tuhan, kemudian menjadi bukan Tuhan, lalu kemudian menjadi Tuhan lagi. Ya, pernah. Ya. Berarti ya. Berarti Tuhan pernah menjadi bukan Tuhan. Ya itu Yesus. Tapi dia sebetulnya bukan manusia dia kan.
kita tidak tahu disebut apa dia namanya salah ya. Karena dia mengenakan sifat kemanusiaan. Jadi kebanyakan orang mengatakan itu manusia. Tidak bisa disangkal karena memang dia menggunakan sifat kemanusiaan. Jadi kita bilang manusia. Tidak bisa disangkal. Padahal menurut saya sendiri ya Pak Juma. Cuma saya mengatakan dia adalah manusia, tapi bukan manusia biasa. Dia adalah manusia luar biasa. Ya, bukan manusia biasa. Dia adalah Tuhan yang mengenakan sifat kemanusiaan. Tapi kalau dikatakan orang dia manusia, ya dia juga ngaku anak manusia dia. Tapi walaupun Maria melahirkan dia, dikatakan dia adalah anak Allah. Bagaimana itu Pak Juma? Kan kontradiksi kan? Kalau terkait dengan penyebutan anak Allah itu kan banyak utusan-utusan disebut anak Allah, bukan cuma Yesus saja yang disebut anak Allah. Beda. Coba kita lihat dulu ya. Kita baca dulu ayatnya Pak ya. Saya bukan ngomong itu ya. Saya juga anak Allah juga cuma, tapi konteksnya beda. Saya itu anak Allah, tapi bukan seperti Yesus anak Allah. Kita baca. Kalau Yesus anak Allah itu karena apanya dia? Kita buka dua Alkitab. Jangan tanya saya dulu ya. Saya selalu berdasarkan Alkitab. Ya. Silakan Pak. Pelan-pelan. Anak Allah. Di mana dia ya? Tunggu sebentar Pak Juma ya. Iya. Kekurangan saya di situlah Pak Juma. Beda dengan kamu itu bisa langsung ingat di mana tercatat. Saya tidak bisa itu langsung ingat. Gini aja lah Pak Juma supaya jangan terlalu lama. Di mana tercatat Yesus dilahirkan oleh Maria itu? Di mana tercatat? Yesus dilahirkan Maria. Dia melahirkan Maria. Lalu disebut Lukas 1, Matius 1, Lukas 3 juga ada. Oke. Matius 3, coba. Di Lukas kali, di Lukas. Iya, Lukas, Matius. Dua kitab itu yang mengajarkan tentang Maria melahirkan Yesus. Ya, Lukas 2 kali. Lukas. Kelahiran Yesus. Sedang mengandung Maria. Karena mengenai demikianlah juga Yusuf pergi kan. Ketika mereka di situ adalah waktunya bagaimana? Kembali. Lukas berapa lagi ya? Ia akan menjadi. Lukas 1 Pak, coba lihat. Oh Lukas 1, oh ya Lukas 1. Kita coba baca ya Lukas 1 ayat 32 mulai ya. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia, maksud Yesus ya, akan menjadi raja atas kaum keturunan Yahudi sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin menjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu. Dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Itu kata malaikat. Itu kata malaikat. Jadi dia akan, Yesus itu katanya ayat 32, Yesus itu akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Jadi inilah nubuatan malaikat kepada si Maria itu. Dia akan, walaupun Maria melahirkannya, kata malaikat disebut anak. Tapi bukan anak Allah seperti maksud maknanya kepada saya anak Allah. Saya disebut anak Allah karena saya pengikut Allah. Begitu Pak Brunda. Brunda pun kalau mengajar di sekolah selalu mengatakan anak-anakku sekalian, kan gitu kalau mengajar ya di pesantren, anak-anakku sekalian, itu beda maknanya dengan anak-anak Allah kepada Yesus, beda maknanya. Terima kasih Brunda. Ya, baik. Kalau di dalam bahasa Ibrani Pak, Ben Ahel Elohim itu merujuk pada anak Tuhan kan. Ya. Dan bukan hanya Yesus. Kenapa saya katakan demikian? Karena Adam juga disebut sebagai anak Allah. Iya betul. 3. Saya juga.
Nah, lalu kemudian Israel di dalam Keluaran 4 nomor 22 disebut sebagai anak sulung. Ya. Kalau sudah ada penambahan anak sulung, berarti itu pemaknaan yang sangat luar biasa itu. Ya. Nah, bahkan kalau kita lihat di dalam pengajaran nabi-nabi sebelumnya, termasuk dalam kitab Ayub dan juga Mazmur, itu banyak yang disebut sebagai anak Allah, termasuk termasuk Salomo disebut dengan anak Allah. Lalu kemudian kalau dikatakan Yesus itu anak Allah dalam perspektif berbeda dengan mereka, yang membedakannya itu apa coba kira-kira? Karena Yesus itu keluar dari Allah itu sendiri. Kan dia mengatakan, aku keluar dan kembali kepada Bapa, kepada Allah itu. Akulah dia, dialah aku. Yang melihat aku, melihat dia. Makanya dia marah kepada si Filipus. Coba tunjukkan kepada kami Bapa itu. Yesus kata si Filipus. Marah dia. Kamu sudah sekian lama bersama-sama dengan aku, kamu nggak kenal aku, siapa aku? Akulah Bapak itu. Bapak itulah aku, kata Yesus. Yang melihat aku berarti melihat Bapak. Bodoh sekali kamu Filipus, kata Yesus. Marah dia kan? Apalagi kita sekarang ini kan? Iya. Bagaimana kalau ternyata yang dimaksud Yesus itu tidak sama dengan apa yang Pak Lamsen ungkapkan? Ya, berarti saya salah. Karena misalnya nih, siapa yang melihat aku sama melihat Bapa, artinya dalam perspektif misi kedatangannya, bukan wujudnya. Nah, siapa yang melihat aku berarti sudah melihat Bapa, kan gitu kata Yesus kepada si Filipus. Nah, bagaimana kalau maksudnya itu adalah misinya, ajarannya? Karena Yesus sebelumnya mengajarkan Allah itu tidak bisa dilihat, suaranya pun tidak bisa didengarkan. Nah, jadi itu kan dugaan Pak Grunda kan, misinya kan. Ya kan dugaan. Alkitab tidak mengatakan seperti itu kepada si Filipus. Tidak ada, tidak tercatat seperti itu. Masa kamu tidak mengenal Bapak itu? Bapak itulah aku. Nah, apalagi sudah jelas itu. Akulah Bapak itu. Berarti kalau Yesus adalah Bapak itu, berarti Bapak itu manusia. Itulah yang kita tidak mengerti. Itulah kata-kata Yesus. Itulah kata-kata Yesus. Mau kita bantah bagaimana? Itulah yang tidak bisa dipahami oleh otak dan logika manusia. Ya, kalau dipaksakan Yesus adalah Bapa, pasti tidak bisa ditelaah dengan akal karena ya, tidak masuk bisa, akal. Memang. Nah, itu mudah. Memang kita harus akui bahwa penjelasan Alkitab kepada Tuhan Bapa dan Yesus itu tidak ada kata-kata yang mampu menjelaskan itu, tidak ada. Bahasa manusia tidak menjelaskan Tuhan itu, tidak ada. Kenapa yang masuk akal enggak diterima yang masuk akal aja, Pak? Bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan yang diutus untuk menjelaskan dan memperkenalkan Tuhan kepada Bani Israel. Kenapa enggak yang masuk akal aja diterima? Kenapa yang akal-akalan yang mau diterima? Karena memang Tuhan itu maha besar. Lebih besar dari akal manusia. Tidak akan mungkin bisa masuk akal manusia. Nah, kalau begitu berarti Yesus bukan Tuhan. Karena Yesus kecil. Loh, Yesus itu meninggalkan ketuhanan itu. Ya, itulah keheranan kita. Yesus meninggalkan ketuhanan itu. Dikosongkan kalau bagi Pak Lamsen, mungkin Pak Lamsen heran. Kalau saya tidak. Karena Yesus itu hanya sebagai utusan Tuhan. Yesus mengajarkan bahwa siapa yang melihat aku sama dengan melihat Bapa, artinya bahwa kamu tidak perlu mencari Bapa karena tidak ada yang bisa melihat Bapa, cukup ajarannya yang kamu lihat. Maka siapa yang melihat aku sama melihat dengan Bapa, Pak. Oke, itu pendapat Grunda ya. Tapi bagaimana seperti Pak Grunda? Adakah manusia, ya, itu memang manusia biasa. Kalau sekedar hanya utusan saja ke dunia ini, ya, ada nggak manusia yang Grunda tahu? Dia telah lahir, lalu mati, bangkit kembali, lalu menerima kembali segala kuasa di bumi dan segala kuasa di surga. Manusia mana itu kira-kira Grunda? Itu yang buat saya mengatakan, oh itu kembali kepada Tuhan. Ya. Itu merujuk kepada pernyataan Lukas 23, Pak. 28. Nomor 18. Nomor 18, 19, 20. Nah, sekarang pernyataan itu apakah itu firman betul-betul sabda Yesus atau perkataan orang? Kita baca juga, kita baca. Lukas 23. Mana Lukas 23?
23 berapa? Halo? Guru enggak? 28 Pak, 28. Bentar, ada telepon. Tidak ada Lukas 28. Yang ada? Tidak ada Gerunda Lukas 28, tidak ada. Yang ada hanya 24. Matius 28. Oh, Matius 28. Sorry. Matius 28. Ayat berapa Gerunda? Di nomor 18-nya, Pak. Oh. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Ada masalah apa di sini? Iya. Kalau misalnya dia diberi kuasa, nggak usah kuasa di surga. Kuasa di bumi yang diberikan Tuhan kepada Yesus itu yang mana? Loh, dia kan sudah kembali ke langit. Ini kan sesaat dia. Selama di dunia pun dia tidak berkuasa, di bumi juga tidak berkuasa dia. Berarti ini pepesan kosong. Pepesan kosong gimana maksudnya? Kan dia katakan menurut cerita orang yang kemudian dikatakan menuliskan firman Tuhan, Matius, ya, bahwa Yesus berkata kepada mereka, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Nah, nggak usah muluk-muluk kuasa di surga, kuasa di bumi aja dulu. Apa kuasanya Yesus ketika dia di bumi, Pak? Enggak, ketika di bumi dia tidak berkuasa, kan sudah kita katakan, tidak ada kuasa di bumi dia. Berarti ayat ini pepesan kosong. Loh, ini kan mau berangkat, mau meninggalkan bumi. Sudah mau pulang dia, mau pulang ke Bapak dia, mau masuk ke badan Bapak. Sudah Ya, kembali ke Bapak dia, sudah di tangannya segala kuasa. Ya artinya kan? Kuasanya di ini kalau kita merujuk di dalam Matius 5 kan, di dalam Yohanes 5 misalnya. Yohanes 5 nomor 27. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi karena dia adalah anak manusia. Ya. Jadi Yesus diberikan kuasa karena dia anak manusia. Kan gitu. Nah, terkait dengan Matius 28 yang kita maksud tadi, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Pertanyaannya, kuasanya di bumi itu kuasa yang mana? Nah, kalau kuasa selama dia di bumi ini belum pernah berkuasa dia. Justru dia dibantu orang. Berarti ini pepesan kosong ayatnya. Ini kuasa itu kembali kepada dia setelah dia mau saat kembali ke surga, kembali kepada Tuhan, kembali jadi Allah, jadi Allah. Kan dia sudah jadikan dia Allah kembali. Tapi itulah kembalilah segala kuasa di surga dan segala kuasa di bumi kepada dia. Dikembalikan kepada dia. Tapi dia akan tabrakan dengan pernyataannya sendiri di dalam Yohanes 16 yang mengatakan bahwa aku pergi karena ada Roh Kudus yang mau datang, Roh Penghibur. Kalau aku tidak pergi, Roh Penolong itu tidak datang. Berarti yang datang ini masih Yesus atau bukan? Itulah Jumaya. Tuhan kami itu tidak ada otak dan logika manusia yang mampu memahami itu. Rohnya ada, ya. Yesus ada anak juga. Allah Bapa ada. Sepertinya tiga, padahal dia satu. Dia mengatakan aku dan Bapa itu satu. Punya roh, punya Yesus, punya Allah Bapa. Yang mana ini? Katanya satu, tapi kok kelihatan tiga. Inilah yang tidak bisa dijelaskan itu. Itulah Tuhan kami, seperti itulah cuma. Tidak bisa saya jelaskan itu. Kenapa tidak dijelaskan aja sesuai dengan apa yang tertulis, Pak? Nggak bisa. Memang tidak ada bahasa manusia yang bisa menjelaskan Tuhan kami. Sedangkan ini aja, ciptaannya saja pun tidak bisa dijelaskan bagaimana Tuhan menciptakan bumi ini dari yang tidak ada menjadi ada. Apalagi penciptanya. Kan lebih luar biasa. Ciptaannya sudah luar biasa, pasti sudah lebih luar biasa lagi penciptanya. Jadi kalau penciptanya tidak luar biasa, diciptakan yang luar biasa tidak mungkin. Harus lebih luar biasa lagi pencipta daripada ciptaannya. Ciptaannya juga tidak mampu otak dan logika manusia menerima ini, apalagi penciptanya, Pak Juma. Makanya manusia jangan sombong, mau berusaha mengetahui bagaimana fisik Tuhan kami itu tidak ada mampu manusia dan bahasa manusia yang bisa menjelaskan tentang Tuhan itu yang benar-benar.
Maka saya katakan orang Kristen itu kalau berdialog gitu, saya katakan itu bodoh sekali. Masa Tuhan bisa dipahami? Tidak bisa. Tidak ada yang bisa memahami ketuhanan itu. Fisiknya bagaimana, tangannya bagaimana, matanya bagaimana. Tidak ada sama. Tidak bisa diterima oleh otak dan logika manusia Tuhan itu. Karena memang sungguh ajaib. Tapi kan kalau Bapak mengatakan sombong, justru saya melihat iman Bapak lah yang sombong gitu loh, Pak. Oh, iya. Karena Bapak itu saya karena tidak mampu ya. Saya lihat sendiri ya. Tidak ada bahasa manusia yang mampu menjelaskan tentang Tuhan kami, fisiknya bagaimana, matanya bagaimana, hidungnya bagaimana, kok bisa ada jadi manusia? Tidak ada. Di sinilah yang saya katakan kesesatan berpikir. Ya terserahlah Pak Juma. Itulah Tuhan kami. Kalau kata kamu katakan sesat. Gini Pak, gini. Pak Juma. Gini Pak. Ya terserah. Sebentar. Itu kan tergantung kamu sendiri. Tuhanmu kan bisa masuk otak dan dipahami. Itulah bedanya bahwa Tuhan Al-Quran itu, Tuhan Juma itu bukan Tuhan kami, Tuhan Alkitab ini. Karena Tuhan Alkitab ini jadi gini, bisa dipahami. Ya. Yesus itu menurut Anda Tuhan atau bukan? Dialah Tuhan yang mengenakan sifat manusia. Lalu kenapa saudara mengatakan Bapak tidak bisa memahami fisik Tuhan Anda? Tidak bisa. Ini kan hanya membuktikan. Katanya Yesus itu Tuhan Anda. Iya. Dia kan punya mata manusia, kuping, telinga, hidung, kaki, semuanya adalah fisik manusia. Kenapa nggak bisa dipahami Tuhan Anda? Bukan aslinya. Oh, jadi dia Tuhan palsu? Iya, saya katakan dibungkus oleh sifat kemanusiaan. Tuhan aslinya tidak kelihatan. Iya. Contohnya beginilah. Saya bisa menjadi gerunda. Kalau saya perkenalkan topeng gerunda itu jadi gerunda saya kan. Contohnya begitulah, dibungkus oleh topeng gerunda. Muka saya gerunda, semua gerunda. Tapi saya di dalamnya saya sendiri. Contoh begitulah, kira-kira seperti itulah. Yesus itu kemanusiaannya membungkus ketuhanan itu di dalam dirinya, tapi Tuhan nggak kelihatan. Maka saya katakan Yesus itu adalah Tuhan yang mengenakan sifat kemanusiaan supaya bisa mengajar, supaya bisa menjadi contoh teladan untuk melakukan segala firman Tuhan itu. Itulah cara Tuhan kami bekerja, mendekati manusia. Begitu Pak Gerunda. Jadi inilah buktinya bahwa Tuhan Al-Quran dan Tuhan Alkitab itu bertolak belakang, berbeda jauh. Jangan dipaksakan harus sama Pak Gerunda ya. Terima kasih. Iya, kembali kepada yang tadi Pak, Yohanes 16. Ya, Yohanes 16 itu diterangkan bahwa adalah benar yang kukatakan ini kepadamu, kata Yesus. Lebih penting dan lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Ya. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Artinya, yang datang setelah Yesus bukan Yesus, Pak. Bukan. Rohnya. Nah, rohnya siapa? Roh Allah sendiri, Roh Kudus. Loh, bukannya pada saat Yesus di bumi, roh Allah juga ada katanya tadi kerasukan. Apa? Di dalam diri Yesus itu katanya tadi siapa yang melihat Yesus, melihat Bapa. Loh, kan dia akan mau pergi katanya. Dia kan pergi, ya kan? Yeah. Setelah dia pergi, kuasanya kembali datang ke dunia ini untuk memperkenalkan dia. Maksudnya? Loh kan sudah baca, Yohanes 16 kita baca pelan-pelan, kita baca pelan-pelan. Iya, penolong itu, penghibur itu tidak akan datang kalau aku tidak pergi. Nah sekarang yang datang ini dalam rupa manusia ini katanya tadi. Kita baca dulu ya. Ya silakan. Yohanes 16 ya berapa? Nomor 7. Yohanes 16. Benar. Ayat 7, 4, 6. Pekerjaan penghibur. Saya ulangi dari 4b. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari awal kayaknya. Semuanya ini kukatakan kepadamu, kata Yesus, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku, kata Yesus. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allahnya. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Nah, karena tidak Bapak baca yang mana ini? Kan dari atas, supaya kita mengerti kan? Ya. Dari atas. Silakan. Jadi Yesus itu sudah menasihati sebelum dia naik ke surga, menasihati murid-muridnya, akan banyak orang membunuh kamu yang menyangka itu
menuruti perintah Allah Bapaknya atau Allahnya, padahal karena dia tidak tahu. 4a. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada dia mau pergi kan, yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia. Kan diutus Yesus dia kan mengutus. Aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan mengenalkan dunia akan dosa, akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi Yesus itu mengutus rohnya lagi. Karena supaya murid-muridnya jangan takut. Harus ada pembunuhan kepada mereka. Yang menganggap bahwa kalau mereka dibunuh, orang yang membunuh itu merasa itu perintah Tuhannya. Ya. Jadi jangan takut kamu, walaupun saya pergi, akan kukirim rohku bersama-sama dengan kamu nanti, katanya. Itu kata Yesus. Ya, tapi faktanya murid-murid Yesus teraniaya juga sama Paulus, Pak. Teraniaya, jangan Paulus saja. Orang-orang Kristen zaman dahulu kala 1280 tahun teraniaya banyak disiksa. Ini di ayat ini, di data Yohanes 16 ini, Yesus berkata-kata kepada Kristen atau kepada praktisi Yahudi? Murid-muridnya, pengikutnya. Ya, maksud saya, mereka ini praktisi Yudaism atau praktisi Kristen, Pak, yang ditemani ngobrol di sini? Kita baca, kalau Yesus itu kan, orang Yahudi itu kan terbagi dua, ya. Yang percaya kepada Yesus, yang tidak percaya kepada Yesus. Nah, saat ini kan belum ada Yesus, orang Kristen, belum ada disebut nama Kristen, belum. Hanya pengikut Yesus. Jadi dia berbicara kepada pengikut Yesus. Itu pun belum semua, kan nggak semua ikut-ikutan terus kepada Yesus setiap saat. Ini kita tidak tahu, tidak disebut sih nama-nama siapa yang kepada siapa ini. Tetapi kepada orang-orang itulah. Nah, ini kata-kata kepada murid-muridnya yang pengikut dia lah ini. Tapi kan nggak sebut nama-namanya, ya. Sudah pastinya orang Yahudi pengikutnya ini. Dan sudah banyak juga yang bukan orang Yahudi pengikut Yesus. Nah, setelah Yesus naik ke surga, ya, barulah pengikut Yesus ini supaya membedakan orang Yahudi tidak percaya kepada Yesus dan orang Yahudi yang percaya kepada Yesus, mereka membuat nama komunitasnya Kristen. Jadi Yesus tidak campur tangan dalam nama ini, pembuatan nama tidak campur tangan. Orang-orang yang percaya kepada Yesus itu sudah pasti menurut saya bukan Kristen, Pak. Loh, orang itu bikin namanya kok. Oh, itu di Antioquia yang telah menerima ajaran Paulus. Ya, sudah lama kan, orang itu kan sudah bekerja mengabar Injil. Pasti orang itu bekerja terus. Jadi banyak pengikutnya. Setelah banyak pengikutnya, masa nggak ada nama komunitasnya? Pakai nama lah komunitasnya. Baru orang disebut namanya Kristen. Kristen itu orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, Pak. Loh, kata siapa? Itulah kamu Juma. Kamu nggak ada dasarnya. Itu kata Al-Quran atau kata Alkitab? Alkitab, Pak, yang mengatakan itu. Bible. Mana? Yang disebut Kristen adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Mana tuh? Coba Bapak buka di dalam Yohanes 14. Bagus begitu. Kalau ada Yohanes 14? Iya. Zaman Yohanes ini kan belum ada Kristen. Betul, makanya aku bilang belum ada Kristen di situ memang. Hanya pengikut Yesus yang ada. Yohanes 14 ayat Yohanes 14, coba Anda lihat di nomor 14-nya. Ayat 14. Atau nomor 13. Oh, 13. Nomor 12, sorry. Oh, nomor 12. Oke, enggak apa-apa ya. Nomor 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Nah, dia kan sudah pergi kepada Bapa kan? Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku,
aku akan melakukannya. Apa kira-kira yang masalah di sini? Yang pertama, Pak, nomor 12-nya. Aku berkata kepadamu, Ya. mu di sini adalah praktisi Yudaism. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Nah, sekarang pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus terkait dengan keyakinan, konsep ketuhanan, dan amalan-amalan yang diajarkan kepada Bani Israel, apakah diamalkan oleh orang Kristen sekarang? Ya. Kalau percaya ya harus melakukan apa yang dikerjakan oleh Yesus. Banyak yang tidak mengerjakan. Namanya Kristen, banyak mengerjakan, banyak tidak. Makanya ada Kristen palsu dan Kristen asli atau KTP saja. Banyak pencuri, banyak perampok. Kalau Orang Bapak Kristen. kategori apa kalau Pak Lamsen? Asli, Kristen asli atau palsu? Ini Pak Juma, kalau kamu untuk menginterogasi saya tidak mau mengenai diri saya. Saya itu penjahat, Pak Brunda. Saya itu Berarti penjahat. Kristen palsu. Palsu saya, itu terus terang aja. Palsu saya, belum asli. Palsu saya. Tapi makanya kita pelajari Alkitab. Supaya kalau kamu mau asli, ya ikutin yang asli. Saya masih palsu soalnya. Saya tuh tidak Kristus. Saya tidak Kristen betul-betul Kristen betul belum. Tapi saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan bantu saya supaya saya bisa benar-benar pengikut kamu. Kan begitu. Ya, kalau menjadi pengikut Yesus itu kan artinya meninggalkan ajaran yang mengajarkan menyembah Yesus. Siapa mengatakan itu? Tidak. Yesus bukan untuk mengajarkan sembahlah saya, tidak ada. Makanya cuma jangan. Tapi nyembah kepada siapa Yesus ajarkan, Pak? Maaf, Bunda. Kamu itu kayaknya dipengaruhi oleh ajaran Al-Qur'an. Jadi tidak enggak, ini makanya kita bahas Bible. Yesus mengajarkan menyembah kepada siapa? Yesus itu tidak mengajar menyembah siapa-siapa, tidak. Yesus memberitakan bahwa dia Yohanes 4 nomor 44 gimana itu? Nomor 22. Dengar dulu. Jangan hanya sepotong ya. Iya. Pada dirinya Yesus itu datang ke dunia, apa kata dia? Aku datang bukan untuk melayani, menyerahkan nyawaku, darahku untuk keselamatan bagi dunia. Itu namanya. Nah? Begini, Pak. Yesus itu ketika dia datang, dia adalah orang manusia yang bertuhan. Mempraktekkan pekerjaan-pekerjaan menghambakan diri kepada Tuhan. Kepada Tuhan manakah kemudian Yesus mempraktekkan hidup keberagamaannya? Kan dia tidak Tuhan. Dirinya itu ada Bapa itu sendiri. Aku tidak pernah berpisah dengan Bapak itu. Kan nggak pernah berpisah. Bapaknya sendiri. Nah tadi katanya waktu kita bahas tentang Yesus, katanya Bapak di Yohanes 14, aku akan pergi. Kalau aku tidak pergi, roh itu tidak datang. Yang mana lain? Dia pergi meninggalkan dunia ini, kembali menjadi Bapa itu ke surga atau ke langit lah. Tadi katanya Bapak Yesus itu Bapak itu sendiri. Ya. Nah, terus kenapa dia katakan aku akan pergi? Tidak ada jarak sebetulnya. Di segala tempat ada Bapak itu. Di segala tempat. Makanya kita bingung. Kok bisa di segala tempat? Saya sebenarnya kalau saya tidak bingung saya Pak. Karena ajaran Yesus itu terang sekali, terang benderang ajaran karena Yesus. Karena dia menggunakan bahasa manusia biasa. Tapi Bapak yang mempersulit diri Bapak sendiri sebenarnya. Tidak sulit. Memang tidak cuma ya. Kita ini mau menggunakan bahasa manusia menjelaskan tentang Tuhan itu tidak bisa cuma. Oh bisa Pak, bisa. Tidak bisa. Yang penting mengikuti ajaran Yesus pasti bisa. Ajaran Yesus tidak punya ajaran, hanya melaksanakan jadi contoh. Tidak mengajarkan. Ini Bapak jadi bingung. Yesus nggak punya ajaran. Makanya, ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Berarti apa ajaran yang pertama? Cuma ajaran itu apa? Lakukan perintahku, itu perintahnya. Nah, sekarang perintah yang mana yang Bapak lakukan? Yang perintah Yesus mana yang Anda lakukan sampai Anda menyembah Dia? Ada nggak perintahnya? Dia tidak menyuruh menyembah. Lakukan sebelum perintah Tuhan, itu perintahnya. Itu bukan perintah utama. Bukan. Makanya salah. Jadi bukan sembah menyembah. Manusia diciptakan bukan untuk menyembah. Bukan. Ya, itu ajaran Al-Quran itu. Walaupun harus menyembah Tuhan, meminta sesuatu. Ya. Tuhan itu Pak, di dalam pengajarannya, contoh di dalam Yesaya 55, Yesaya 66 nomor 3.
nomor 33. Di situ 23. Di situ Tuhan menginginkan dan menubuatkan semua manusia akan datang sujud menyembah kepada dirinya. Ya. Jadi Tuhan, bahkan Yesus mengatakan penyembah-penyembah yang benar seperti inilah yang Tuhan inginkan gitu loh, Pak. Tapi ingat Pak Juma, sebentar, pendek-pendek aja, jangan panjang-panjang. Ingat Juma, kenapa dulu akulah kamu sembah, jangan menyembah yang lain. Karena orang Israel itu, harus kita baca ya, karena bangsa Israel umatnya Tuhan itu mengikuti orang-orang di sekitarnya, menyembah batu, menyembah apa, menyembah gunung, menyembah pohon-pohon. Aku yang kamu sembah. Kenapa kamu sembah itu yang tidak mengerti apa-apa, tidak bisa memberikan apa-apa kepadamu? Akulah yang patut kamu sembah, yang bisa memberikan. Tapi maksud Tuhan itu supaya jangan salah manusia itu meminta segala sesuatu kepada kebutuhan manusia, kepada pohon, kepada gunung, kepada matahari. Kan manusia itu salah kepada patung-patung menyembah, meminta. Makanya Tuhan arahkan. Jadi tujuan Tuhan untuk menciptakan manusia bukan untuk menyembah dia. Nah itu dia Pak. Tidak ada kemudian arahan Tuhan untuk menyembah kepada utusannya. Tidak. Itu beda. Di mana Pak itu? Nah, diperintahkan menyembah kepada utusannya. Kita baca menyembah utusannya. Tidak ada disuruh menyembah utusan. Tuhan tapi faktanya Yesus kan utusannya. Loh, saya menyembah Yesus karena saya butuh sesuatu kepada dia, yaitu hidup kekal. Hidup kekal itu bukan menyembah Yesus, Pak. Aduh, ini kelirunya di situ. Hidup kekal itu pada Yesus ada hidup kekal. Mampu dia memberikan hidup kekal kepada saya. Maka saya bukan begitu caranya. Yesus memberikan hidup kekal itu ketika syarat-syaratnya dilalui. Loh. Ya iya. Syaratnya diantaranya itu bukan menyembah Yesus. Tidak ada poinnya di situ, Pak. Karena Yesus itu adalah bisa memberi hidup yang kekal. Pada aku ada bisa hidup. Memberikan hidup kekal selama orang-orang itu memenuhi syarat. Ya iyalah. Mengakui kuasa Yesus. Mengakui bukan. Tidak begitu. Coba kita lihat di dalam Matius 19 nomor 17. Apa yang dikatakan Yesus di situ, Pak? Untuk memperoleh hidup. Matius 19 nomor 17. Nah, ayat 17. Matius 19 ayat 17. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Nah, berarti mana perintah Allah? Ini sekarang. Yang mana perintah Allah? Coba. Perintah Allahnya itu ada, Pak. Nyata itu perintah Allahnya jelas. Ulangan 11 nomor 1 misalnya. Itu perintah Allahnya. Yehezkiel 20 nomor 19. Ini perintah Allah cuma. Ini perintah Allah. Dengar cuma. Jadi kamu jangan klik ke sana kemari. Dari pertama ini perintah Allah. Mana perintah Allah yang Anda maksud? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segala. Nah, itu tahu. Bagaimana cara mengasihinya? Nah, itu tahu. Dengan dulu sabar dah. Cuma jangan dipotong-potong. Jadi perintah Allah itu adalah full perintah Allah. Kasih kepada Allah. Contohnya ini aplikasinya. Kasih kepada Allah. 1. Jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Nah, ya, jangan dulu potong, ya. Jangan membuat bagimu patung. Itu tahu. Ya, iya kan inilah. Ini saja ajaran Alkitab. Inilah inti Alkitab. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Misalnya, itu misalnya, tahu Bapak. Injak tai kambing, Allah katanya. Jangan, boleh begitu. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ya, bukan begitu maksudnya. Ya, ada begitu. Iya Allah katanya. Padahal tai kambing diinjak, ya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Biar kamu tahu, Juma. Ya, inilah perintah. Jadi 4 tanda-tanda mengasihi Allah, ya. 4 tanda-tanda mengasihi Allah. Dan ada 6 tanda-tanda mengasihi manusia. Yang kedua, ini bagian kedua ya, kan terbagi 2, kasih kepada Allah, kasih kepada manusia. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang ada di punya sesamamu. Inilah perintah Tuhan itu, yang asli itu. Nah, sekarang kita ambil perintah pertama. Jangan ada sembahan lain di hadapanku. Ya. Jangan ada. Marah tidak Tuhan. Allah di hadapan marah tidak Tuhan itu kalau kita mengambil sembahan berupa manusia.
Ya marah lah kalau manusia kita sembah. Nah, itu bisa. Gampang sih. Manusia gampang mana? lah. Sebenarnya Sebenarnya gampang loh Pak. Kalau Bapak mau jujur terhadap kebenaran. Ulangan 11 nomor 1. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu. Dengan cara apa? Melakukan dan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia. Dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya dan perintahnya. Berarti harus tetap setia terhadap Taurat. Ya ini yang 10 ini. Iya. Nah sekarang yang pertama itu apa? Jangan ada Allah lain di hadapan. Nah, kenapa Anda membuat Allah baru bernama Yesus? Loh, tadi kan sudah dijelaskan, Yesus itu bukan manusia. Aduh, gimana sih? Kamu tidak bandel. Makanya bolak-balik, karet, bolak-balik. Bapak ini gimana? Bapak katakan Yesus itu bukan manusia, tapi Yesus mengatakan dirinya manusia. Yang mana yang benar? Lah itu makanya saya katakan Yesus itu utusan, ya, mengenakan sifat kemanusiaan. Dia adalah Tuhan tapi manusia, kayak manusia, tapi bukan manusia seperti aku dan kamu. Coba, ada nggak manusia yang pulang ke surga? Coba itu tanya, ada nggak manusia seperti itu? Elia ke surga. Dia dari surga enggak? Dia dari surga enggak? Loh, dia dari surga, dari Bapak enggak? Pak Lamsen, kalau kita lihat di dalam pengajaran Yesus. Juma, supaya kita jelas ya. Coba jawab dulu pertanyaan saya supaya kita tahu bahwa Yesus itu apakah manusia biasa bukan. Sekarang Juma, Yesus itu kan dari Allah Bapa keluar ya. Keluar maksudnya gimana itu Pak? Ya nggak tahu lah itu kata Yesus, aku keluar dari Bapa itu. Dari Allah Bapa. Maksudnya Maria itu Bapak, terus kemudian keluar dari Allah, dia masuk ke dalam Maria. Berarti dengar dulu, jangan dulu. Juma, aduh. Ya, kamu jangan sambungkan dulu. Nanti nggak sampai ke ujung. Nanti lama-lama jadi kacau jadinya kan. Kamu sudah hampir kepepet begini, jadi kamu macam-macam kamu bikin. Ya jangan, nggak boleh gitu. Sudah macam-macam. Ada nggak manusia yang berkata aku keluar dari Allah Bapa, datang ke dunia ini, dilahirkan, mati kembali kepada Allah Bapa. Ada nggak manusia seperti itu? Semua orang itu Pak berasal dari Allah. Ya berasal, bukan datangnya keluar dari bapaknya. Keluar dari bapak itu maksudnya bapak ngeden gitu, baru keluar. Makanya macam-macam kamu jawabnya. Tidak ada manusia seperti itu, tidak pernah manusia seperti itu. Ada nggak manusia yang mengatakan, akulah jalan dan hidup? Ada yang bisa kamu beri hidup? Ada nggak manusia yang mengatakan, hidup aku akan beri hidup kekal? Salomo juga mengatakan itu Pak. Siapa kata mampu? Masalah mana? Ada nggak manusia mampu memberi hidup kekal kepada pengikutnya? Salomo juga mengatakan itu. Oke. Salomo, tapi kan dia bukan dari Bapak, nggak pernah berkata aku keluar dari Bapak. Ada nggak pernah? Pernah dilahirkan? Pak Lamsen, pernyataan Yesus keluar dari Bapak. Sama nggak dengan Yesus? Sama. Salomo itu Abraham, Musa sama semua dengan Yesus. Nggak ada bedanya. Musa itu Yesus juga manusia, Pak. Iya, karena dia mengenakan sifat kemanusiaan. Beda lah Yesus dengan manusia lain. Tidak, kamu ya dengan jujur ya, hatimu memang jahat kamu. Tidak ada begitu hanya. Tidak ada manusia seperti Yesus, tidak ada. Apa kelebihan Yesus, Pak? Apa kelebihan Yesus? Kelebihannya Yesus apa dibandingkan Musa? Ya, tidak ada. Tidak sama dengan Yesus. Oke, terserah. Ini sekarang kekerasan ya. Terserah kamu lah Juma. Kalau kamu tidak mau terima, silahkan. Saya tidak akan paksakan. Tapi jangan paksakan pendapatmu kepada saya. Yesus itu lain daripada yang lain. Manusia lain. Lainnya di mana? Apa kelebihan Yesus daripada? Darahnya. Lainnya yang mana? Ya, Yesus berkata, aku datang untuk menyerahkan nyawaku untuk keselamatan bagi manusia. Kan dia tersalib. Dia kan tersalib, darahnya tertumpah. Ada nggak tertumpah darah? Itu ajaran Kristen, Pak. Bukan ajaran Yesus, itu beda. Yang kitab, di tulisan Yohanes, Markus, Lukas, Yohanes. Yang kamu percaya tadi. Loh. Itu ajaran Yesus. Bapak harus membedakan antara ajaran Yesus dengan ajaran Kristen. Anda harus Cuma. Aduh, kamu panjang. Yang kita pelajari kan Alkitab, ajaran Alkitab. Bukan ajaranmu. Makanya saya katakan, saya mau berdasarkan Alkitab. Terserah kamu, ajaran siapa. Ya, ajaran Bible itu kan dua versi, Pak. Saya tidak mau mengajarkan. Saya tidak mau ajaranmu. Saya mau ajaran Alkitab. Kamu tidak percaya kepada Alkitab saya kan? Kalau kamu tidak percaya, saya percaya kepada Yesus loh. Kamu sudah percaya kepada Alkitab ini kan ditulis Yohanes. Perkataan Yesus ditulis Yohanes. Kenapa kamu sebagian percaya sebagian tidak? Itu kan sudah gila. Ya karena mereka menuliskan berdasarkan penyelidikan mereka. Iya justru kan itu berdasarkan pewahyuan, Pak. Berarti ada kebenaran, ada sisi benarnya, ada juga jangan-jangan itu bukan perkataan Yesus. Itulah jeleknya pikiran itu.
Kamu sebagian percaya, sebagian tidak. Tulisan Yohanes juga yang mengatakan tulisan Yesus, perkataan Yesus. Kenapa? Ya kan memang sekarang begini. Itunya gilamu itu di situ. Saya tidak sama dengan kamu. Saya percaya pada Alkitab saya. Ya, makanya jangan gunakan Alkitab saya. Jadi Yesus di sini adalah penjelasan Yohanes, Matius, Markus, Lukas, bukan penjelasanmu. Saya tidak mau terima penjelasanmu. Saya terima adalah penjelasan Alkitab. Tadi kan sama-sama kita mempelajari Alkitab saya, bukan mempelajari otakmu, bukan. Saya mau belajar Alkitab, bukan mempelajari otakmu. Iya, maksud saya menjelaskan ajaran Yesus, jadi, Pak. Saya mau berdiskusi dengan kamu karena kita sama-sama mau mempelajari ajaran Alkitab saya, bukan mempelajari otakmu. Ya, tapi kan Bapak membodohi saya namanya. Ya, makanya saya tidak mau mengikuti ajaranmu. Saya mengikuti Alkitab, makanya saya tadi kan kita sudah sama-sama. Oke, kita pelajari Alkitab. Kan begitu. Alkitab itu tulisan Matius, Markus, Lukas, Yohanes dari Musa, ya, satu Musa sampai Wahyu. Itu ajarannya itu yang saya ambil, bukan ajaran dari kamu. Iya, saya pun demikian, Pak. Saya ngambil dari data-data yang ada di data. Yesus dikatakan Yohanes, Matius, Markus, Lukas mengatakan bahwa Yesus mati, tersalib, terkubur, dan hidup kembali. Kata Yohanes, Matius juga sama. Yang 3 itu, yang 4 itu mengatakan itu. Tapi kamu bilang tidak. Saya tidak mau ikut kamu. Karena Yesus mengatakan tidak, Pak. Ya, di mana kamu mengatakan tidak? Tulisan Yohanes tercatat di situ. Eloi, Eloi lama sabi, sudah tersalib. Lalu itu dia cocokologi terhadap kitabnya Yahudi. Terserah kamu, makanya Jumaya. Diambil dari Mazmur 22 itu. Tadi ucapan ini. Kamu terlalu banyak ngomong. Juma, tadi kan kesepakatan kita, saya mau diskusi mempelajari Alkitab. Ya. Saya mau diskusi mempelajari Alkitab, bukan diskusi mempelajari pelajaran dari kamu, bukan. Saya tidak mau terima ajaranmu. Saya mau diskusi. Ya, tapi kalau Bapak membodoh-bodohi kan tidak bagus juga, ya, Pak. Saya bukan bodoh, tapi kamu kan itu bisa sebagian. Saya tidak membodohi kamu, tidak. Saya selalu puji kamu hebat. Tapi saya tidak mau mengikut ajaranmu. Ajaran yang mana, Pak? Bukankah Yesus yang mengajarkan dirinya anak manusia? Yesus mati tersalib, tapi kamu bilang tidak. Yesus yang mengatakan tidak, bukan saya. Tapi kan Matius, Markus, Lukas, Yohanes mengatakan ada. Saya lebih percaya kepada Yesus, Pak. Coba ya, Yesus telah menyaksikan dirinya kepada si Thomas. Thomas itu nggak percaya bahwa Yesus bangkit ya. Thomas, pegang tanganku ini bekas paku ini. Baru Thomas pegang, oh iya benar, inilah Yesus telah bangkit dari kematian. Itu tercatat jelas di Alkitab. Keliru itu, Pak. Yang dikatakan bangkit dari kematian itu cuma roh saja. Cuma. Kamu sudah katakan keliru, terserah. Selesai sudah diskusi kita. Yang kita pelajari ajaran Alkitab, bukan saya mempelajari ajaranmu, tidak. Saya percaya kepada tulisan Yohanes, bukan percaya kepada kamu. Terserah. Terima kasih. Selesai sudah. Ya, ketawa. Ya, ini kan kita sama-sama tadi sepakat bahwa yang kita pelajari adalah Alkitab, bukan otakmu. Iya, ini kita masih bahas Bible. Dicatat di Alkitab bahwa si Thomas membuktikan bahwa Yesus telah bangkit dan ada bekas paku. Sekarang coba Bapak uraikan ke saya, Bible Anda itu semuanya firman Tuhan. Firman Tuhan atau tidak firman Tuhan, itu terserah. Karena itulah yang kita pelajari. Nggak boleh begitu, Pak. Kalau bukan firman Tuhan, kenapa Bapak telah kamu mau pelajari Alkitab saya? Itu saya. Kalau bukan firman Tuhan, jangan ditelan mentah-mentah, Pak. Loh, tapi kenapa kamu percaya kepada tulisan Yohanes? Lah, ini kan kita lagi membahas. Ini sebagian dipercaya, sebagian tidak. Diputar-putar sesuai dengan otakmu. Kamu itu kan menginginkan pelajaran Al-Quran kepada sini. Tidak bisa. Lo kok larinya ke belakang dengan ini. Makanya cuma kita harus sepakat bahwa ajaran Alkitab dengan ajaran Al-Quran bertolak belakang. Yesus di Alkitab bukan Isa Al-Masih yang di Al-Quran itu. Kamu paksakan lagi. Harus sepakat. Kalau tidak ya berantakan begini. Pak Jenny Baho di mute dulu, Pak. Pak Jenny Baho di mute dulu, Pak. Kasihan Pak Lamsennya ini. Apa itu? Di mute dulu, Pak. Di mute. Pak Lamsen belum selesai. Jadi lanjut. Kan sudah. Ya. Kenapa saya tadi mau berdiskusi dengan kamu Juma? Kita sepakat mempelajari Alkitab. Ya, kita sepakat. Padahal dalam otak Juma rupanya sebagian Alkitab itu benar, sebagian tidak. Kalau bagi saya, kita sepakat mempelajari Alkitab, bukan mempelajari kemauanmu, bukan. Makanya kita sudah stop. Masalahnya Bible Anda itu Anda akui firman Tuhan semuanya. Loh. Kita tanya Alkitab, jangan saya yang ditanya, ya. Jangan ditanya saya, Alkitabnya kita tanya.
Apa kamu Ya, firman tapi Tuhan? kan Bapak menisbahkan imannya kepada Bible kan? Ya itulah saya percaya. Kenapa? Terbukti semua ceritanya benar. Beritanya benar semua. Karena itulah saya percaya. Walaupun dia itu bukan firman Allah langsung. Tulisan-tulisan mereka saya percaya semua. Masa Nah, sebagian itu saya percaya? Anda akui bukan firman Tuhan langsung. Terus kenapa Ya, Anda bukan. akui? Ajarannya itu firmannya itu bagi saya. Al-Quran itu apakah firman Tuhan langsung? Kan tidak. Hah? Itu firman Tuhan langsung. Siapa bilang? Saya Saya bilang. barusan. Saya Oh, barusan. kamu barusan ngomong ya. Kalau kamu ya saya tidak terima. Buktikan kalau itu firman Tuhan. Mari kita buktikan kalau itu firman Tuhan. Ini saya jelas-jelas bukan firman Tuhan langsung. Ajarannya itu firman Tuhan langsung. Itu langsung saya akui. Tertulis di situ. Oh, Segala kalau saya tulisan, firman ya, Tuhan segala langsung tulisan hanya. yang segala tulisan yang ya itulah yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, memperbaiki Nah, dari kelakuan. mana Bapak tahu bahwa Lukas menulis karena ilham? Semua penulis ini dilham, kalau nggak akan menulis. Dari mana Anda tahu bahwa itu Ternyata adalah tertulis, itu ilham? buktinya. Sudah tertulis seperti itu, sejajar semua, sama semua, beritanya benar. Bagaimana sih? Apanya yang benar, Pak? Yesus pernah tersalib. Sejarahnya ada. Enggak. Kamu yang bilang enggak. Terserah kamu. Tapi kami buktinya ada. Ada semua di kitab sejarah orang di Oh, itu yang tersalib ya, terserah itu kamu adalah lah ya. Itu kan orang yang mau nggak tidak. orang Jangan yang paksakan. diserupakan dengan Apalagi Al-Quran itu bukan firman Yesus. Allah itu. Bukan firman Allah itu. Bisa saya buktikan. Makanya, Coba kita bahas Al-Quran, pembuktian bahwa Al-Quran bukan firman kita Allah. bahas. Sama-sama Oke. kita bahas. Oke. Silakan. Apa yang Anda ingin buktikan bahwa Al-Quran bukan firman Tuhan? Banyak. Bohong. Ya, silakan. Pernyataan Oke, banyak silakan. salah. Silakan. Ya. Contoh ya. Hmm? Contoh ya. Ini salah satu contoh. Kalau firman Tuhan kan tidak boleh salah kan? Iya, Tidak boleh silakan. salah. Ternyata yang kamu bilang firman Tuhan itu salah. Gimana itu salahnya? Nah, kita lihat kesalahannya. Ya. Ya. Kita lihat. Al-Quran mengatakan bahwa Allah Muhammad. Tunggu. Ayat berapa, surah apa? Oh. Coba Al-Baqarah 2 ayat 139. Al-Baqarah Ayat 139. ayat 139. Bismillahirrahmanirrahim. Ini berbicara mengenai perintah Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan perintah ini, 139. Ini perintah ini, Pak. Makanya Bapak tuh ini firman kan, firman Allah nih kan? Ini perintah, diawali dengan kata kul, itu perintah. Terus apa yang Anda ini ketahui? Apa yang Allah, Anda ketahui bahwa perkataan bahwa Al-Quran ini bukan firman Allah? Apakah kamu berdebatkan dengan kami tentang Allah, padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu? Kepada siapa bicara ini? Oh, itu. Jadi ketika ditanya oleh Allah kepada Rasulullah, katakanlah kepada mereka, apakah kamu hendak berdebat dengan kami tentang Allah? Padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu, dan hanya kepadanya kami dengan tulus hati mengabdi. Emang kenapa, Pak? Jadi Tuhannya, kepada siapa nih Allah berbicara ini? Kepada Muhammad kan? Ya, ini berbicara mengenai orang-orang Yahudi. Iya, orang Yahudi. Apakah Tuhan Yahudi adalah Tuhannya Muhammad? Ya, jelas. Terus kita bacakan nanti ya. Itu menurut Allah kan? Iya. Bukan menurut Allah. Bapak dulu, baca Kejadian 17, Pak. Iya, kita buktikan. Ini kan menurut Allah. Mari kita buktikan kebenarannya. Ini ada lagi. Silakan. Ali Imran 4. Katakanlah, hai ahli kitab ini. Ali Imran 4. Hai ahli kitab, marilah kepada satu kalimat yang tidak ada perselisihan antara kamu dan kami dan kamu. Bahwa tidak kita sembah kecuali Allah. Ali Imran ayat berapa, Pak? Ayat 4. Pelan-pelan supaya ini kan Bapak hanya berdasar terjemah. Iya, terjemah ya. Iya, terjemah. Iya, baca kitabnya aja nggak bisa. Lo kok bisa Bapak mengatakan bahwa ada kesalahan? Bagaimana bisa? Allah itu berarti Allah tidak mampu memberikan apa? Anda yang tidak mampu, bukan Allah yang tidak mampu. Disitulah kelirunya Anda. Orang Cina saja mampu memberikan. Loh, kok orang Cina gurunya Anda tidak bisa Anda masuk dalam kelas, Anda tidak bisa terima pelajaran. Kenapa gurunya yang dimarahin? Padahal yang dijelaskan apa yang dijelaskan gampang ini, tidak ada yang susah di sini, tidak ada sebetulnya. Tapi kamu bilang karena membacanya aja Anda bisa, gimana sih Bapak ini? Saya kan mengikut penerjemahan. Sekarang begini, Pak. Al-Quran itu diwahyukan menggunakan bahasa apa? Bahasa Arab. Nah, Anda bisa baca?
Tidak. Nah, berarti Anda tidak tahu apa-apa. Itu tidak mampu mengetahui isi hati saya. Itu dong. Dia memberikan ini kan Al-Quran kepada untuk manusia. Tapi Iya, Allah emang. tidak tahu bahwa manusia banyak orang berbahasa macam-macam bahasa. Itu Loh, tidak tahu apa itu. Al-Quran ini dianjurkan untuk dipelajarin. Loh, beda dengan Tuhan kami, tahu bahasa manusia. Loh, memang Bapak tahu bahasa Yunani? Ya, bukan bahasa Yunani, diterjemahkan. Nah, kalau terjemahannya, kalau terjemahan kitab Anda sekarang dari mana Anda bisa tahu bahwa itu sudah berkesesuaian dengan aslinya? Allah tidak tahu bahwa tidak semua manusia tidak tahu bahasa Arab. Larinya ke Allah pula. Makanya Allah Subhanahu wa taala Allah tidak tahu bahwa saya tidak tahu bahasa Arab. Tidak semua manusia bisa bahasa Arab, tapi katanya Al-Qur'an itu untuk manusia. Tapi tidak semua manusia. Saya juga tidak ngerti bahasa Arab. Saya tidak fasih bahasa Arab. Makanya Allah itu tidak. Nah, kok makanya. Tapi saya paham Al-Quran. Ini untuk manusia. Pak Lamsen, saya tidak ngerti kali bahasa Arab. Saya sedikit-sedikit saya fasih. Saya tidak fasih bahasa Arab, Pak. Tapi saya ngerti Quran. Ya kamu ngerti Quran. Tapi kan terus kenapa Bapak tidak ngerti Quran? Padahal kita sama-sama tidak bisa bahasa Arab. Berarti Allah tidak tahu bahwa bahasa Quran itu tidak semua. Yang tidak tahu itu Bapak. Kenapa jadinya Allah yang tidak tahu? Sekarang begini Pak. Yang tidak tahu bahasa Arab itu Bapak atau Allah? Dengar dulu. Kan Allah sendiri mengatakan. Saya tanya dulu. Yang tidak tahu bahasa Arab Bapak atau Allah? Kan Allah sendiri mengatakan. Saya menguji pernyataan Allah benar atau tidak. Allah mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah untuk manusia. Ternyata Al-Quran ini diturunkan hanya bahasa Arab yang tidak bisa dimengerti oleh semua manusia. Oke, sekarang saya tanya, Yesus itu untuk Bani Israel saja ya Pak ya? Makanya kamu Pak, Yesus itu untuk Bani Israel saja ya? Ya bukan. Terus kenapa dia tidak berfirman dengan bahasa Indonesia Pak? Makanya manusia diilhami untuk menerjemahkan. Nah, ini juga kita sudah punya terjemah. Tapi kamu bilang salah terjemahan ini, kamu bilang tadi salah ini. Loh, yang saya tanya di sini, apakah Bapak bisa membaca bahasa Arabnya? Tidak bisa. Nah, berarti Bapak membacanya pun tidak bisa. Terus kenapa Bapak mengaku ada kesalahan? Loh, mana sih kata kesalahan? Ini aja, ahli kitab. Dengar dulu. Ini kan terjemahan bahasa. Dikatakan, dengar Bapak, dulu. silakan. Kamu sudah kepepet beginilah, kalau cara sudah kepepet. Saya yang kepepet siapa? Siapa? Dengarlah. Saya sampai keselak ini, Komandan. Payah ini. Dengar dulu. Saya tenang ya. Hai ahli kitab apa ya? Hai ahli kitab kata Allah. Marilah kepada suatu kalimat atau ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu. Kata Allah kepada orang Yahudi, tidak ada perselisihan. Bahwa tidak kita sembah kecuali Allah, kata Allah. Dan tidak persekutuan dia dengan sesuatu apapun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian Allah yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Yang menjadi pertanyaan saya, Pak Berunda, benarkah Allahnya Al-Quran itu adalah Allah orang Yahudi? Nah, di sini saya kasih lurus dulu pemahaman yang bengkok di dalam otak Bapak. Ya, inilah kenapa saya katakan lembaga kitab, lembaga buku Indonesia itu menipu Anda. Kok lari ke sana yang saya tanya ini kok? Sekarang Anda bertanya siapa yang benar, Allahnya, apakah sama Allahnya Yahudi, Allahnya Islam? Itu kalimat apa itu, Pak? Lah, tidak sama kan buktikan. Makanya sekarang yang Anda maksud Allah itu siapa? Lah ini. Allah itu siapa menurut Bapak? Tunggu dulu. Menurut Al-Quran dulu, saya nggak tahu siapa yang maksudnya. Kenapa Anda mengatakan Allah Yahudi, Allah Islam? Kan kita baca pelan-pelan. Itu sama halnya. Sama halnya saya mengatakan lamsennya Manado dengan lamsennya Makassar. Lucu kan? Lucu Pak. Kamu beginilah. Pak Lamsen, lembaga buku Anda telah menipu Anda dengan membawa-bawa nama Allah. Saya tertipu. Sekarang ini kita apakah makanya saya luruskan, Pak. Jangan itu.
Tadi kamu bawa saya ke Al-Quran, kamu lari ke Alkitab, kan kamu sudah ini. Sekarang begini, dengarkan Anda Tadi sekarang kamu diam, tidak bahas saya yang Al-Quran. menjelaskan Pak. Kalau Anda Saya mau bahas menjelaskan bahwa Al-Quran, gitu. pernyataan Al-Quran ini salah. Saya akan buktikan kesalahannya. Kamu tidak sabar menunggu. Ya, mana kesalahannya coba? Membacanya aja Anda tidak bisa. Makanya, kamu bilang kan, Al-Quran kan katanya untuk semua orang, kepada manusia. Iya, memang. Iya, terus kepada manusia. Ya, terus ternyata manusia itu kan tidak semua mengerti dan tahu arti atau mengerti tentang. Bukan berarti. Jadi maunya Bapak Al-Quran itu diwahyukan dalam semua bahasa gitu. Bukan diwahyukan, kan bisa diterjemahkan. Nah, kalau hanya sifatnya terjemah, Pak, bahasa Indonesia itu saya tanya dulu. Allah yang tidak tahu bahwa saya tidak tahu mengerti Al-Qur'anmu, bukan utus saya semua. Bapak yang tidak tahu kenapa Allah yang dituduh, Pak. Pernyataan Allah itu salah. Pak Lamsen, Allah yang maha tahu kok Bapak nuduh Allah tidak maha tahu? Buktinya katanya Al-Qur'an ini untuk manusia. Betul, memang Al-Qur'an Pak yang untuk manusia, bukan terjemah. Loh, makanya Al-Qur'an itu untuk apa? Saya nggak ada artinya bagi saya. Makanya dipelajarin, Pak, dipelajarin. Apakah Allah tidak tahu? Tidak semua. Loh, kok jadi Allah yang tidak tahu? Tidak semua manusia bisa mempelajari. Bapak itu harusnya bersyukur. Ini kenyataan. Diciptakan lengkap dengan akal, lengkap dengan otak, meskipun tidak berfungsi gitu loh, Pak. Jadi, maka otak Anda itu harus difungsikan dong. Orang Cina itu dia tahu ini untuk orang Indonesia ini. Orang Jawa ini. Pak Lamsen, Bapak ini sudah terlalu banyak makan makanan haram, nyembahnya kepada ciptaan Tuhan, makanya otak Bapak nggak berfungsi gitu. Tadi kamu bawa saya ke sini pun belepotan. Makanya saya bilang Bapak mengatakan Allah Israel, Allah dengan Allahnya Islam itu sama apa tidak? Kamu tidak kasih kesempatan kepada saya membuktikan bahwa justru Bapak yang tidak bisa diam. Ya terserahlah kalau gitu. Bapak yang tidak bisa diam dari tadi kayak emak-emak sudah tua tapi mulutnya kayak mesin putih peninggalan Belanda. Sudah, memang saya sudah tahu. Kamu tidak kasih kesempatan kepada saya kalau kamu sudah kepepet. Dari tadi Bapak yang ngomong terus. Kamu yang Bapak yang tidak bisa diam. Mentang-mentang sudah minum obat kuat tadi. Terserah kamu apa omongan kamu. Ngomongnya kuat, nggak mau diam. Ya udah pakai ini aja, pakai waktu. Tuhannya Bani, enggak, dia belum pantas. Nggak dikasih kesempatan kepada saya, dia ngomong terus. Bagaimana? Bapak, Tuhannya Bani Israel dengan Bani Ismail itu sama, Pak. Kok lari ke sana? Yang tidak sama itu Tuhannya Bani. Nah. Loh. Saya tanya sama Anda dulu. Bukan masalah. Sekarang ini kan yang Anda tanyakan. Tadi kita mau membuktikan, saya membuktikan bahwa Al-Quran itu bukan firman Allah, tapi kamu sudah belepotan sana kemari. Nggak ada kesempatan. Apa yang bisa Anda buktikan sementara membaca kitab saya saja Anda nggak bisa? Itu makanya kamu nggak ada kesempatan kepada saya. Coba dikasih kesempatan. Gimana ceritanya Anda bisa membuktikan komputer itu asli atau tidak sementara mengerti tentang isi komputer aja nggak bisa? Disitulah kehebatanmu. Gak kasih kesempatan. Justru Bapak yang hebat bisa membuktikan sebuah kitab bukan firman Tuhan hanya dengan modal terjemah. Itu gimana ceritanya, Pak? Pak Lamsen. Ya terserah kamu aja lah, gak ada kesempatan. Enggak. Saya tanya kepada Bapak, gimana caranya Bapak? Enggak. Gimana caranya Bapak yang buta huruf ini menjelaskan sebuah kitab sementara Bapak buta terhadap kitab itu? Gimana caranya? Bagaimana saya bisa menjawab, nggak dikasih kesempatan? Saya sudah kasih kamu kesempatan, tua bangka. Jawab aja, gimana caranya kamu menjelaskan sebuah kitab yang membacanya saja kamu tidak bisa, kamu katakan itu palsu, bukan firman Tuhan. Gimana caranya? Bagaimana saya bisa jawab? Nanti saya jawab, kamu ngomong lagi nanti. Nggak bisa. Terserah kamu aja ngomong sendiri lah. Dia mau baca kali Bapak harus dikerasin juga baru bisa. Bapak mengatakan sebuah buku kimia itu palsu, tapi membacanya aja nggak bisa. Gimana ceritanya Bapak bisa membuktikan? Kan ada terjemahnya. Oke. Sekarang Anda jelaskan kepada saya berdasarkan terjemah. Berarti yang Anda buktikan adalah terjemahannya, bukan kitabnya. Kamu diam dulu, jangan kasih kesempatan saya diam. Saya diam. Kamu diam ya? Kasih kesempatan kepada saya ya. Kamu diam ya? Ya. Jangan potong ya.
Tahan nafsu. Kamu tahan nafsu nggak? Ya, saya akan tahan diri untuk menyaksikan Anda membual. Silakan. Makanya, iya. Harus begitu, Pak Juma. Jangan sampai ngotot-ngototan. Ini kan membahas Alkitab. Tadi kan kita sudah janji. Tadi kan kamu mengatakan, buktikan bahwa Al-Quran itu bukan firman Allah. Saya mau buktikan. Kamu tanya, bisa nggak bahasa Al-Quran? Tidak bisa. Berarti kamu tidak bisa buktikan. Langsung potong, nggak dikasih kesempatan. Saya bisa membuktikan melalui terjemahan. Kalau kamu nggak bisa saya buktikan. Karena saya tidak ngerti Al-Quran. Bagaimana, Pak Juma? Masih dilanjut? Ya, Juma? Ya, silakan, Pak. Iya, oke, makasih. Silakan. Artinya saya dikasih disuruh dia terjemahan, ya, melalui terjemahan, ya. Dikatakan Ali Imran 64, ya. Saya akan membuktikan bahwa ini bukan firman Allah lagi karena salah, ya. Karena Al-Quran mengatakan kalau ada kesalahan, pernyataan-pernyataan tidak benar, berarti itu bukan firman Allah. Hai ahli kitab ini bukan Islam ini, Yahudi lain kamu bilang, bukan Kristen, Nasrani nih, ahli kitab Nasrani atau Yahudi menurut kamu. Marilah berpegang kepada satu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kamu dan kami dan kamu. Bahwa tidak kita sembah kecuali Allah. Wah, suaranya nih. Tuh kan kena ajab kan, nggak ada suaranya. Ayo Pak, silakan Pak, dilanjut Pak. Nggak ada suaranya Bang, kena ajab kayaknya nih. Orang gila lagi ngomong ini. Biarin aja dulu. Pak Lamsen, silakan Pak, jangan ada suara azan nanti kayak domba kecil lagi. Iya, benar, berhenti dulu Bang. Domba kecil jangan-jangan. Lamsen. Signalnya hilang kayaknya itu. Hilang signalnya. Pak Lamsen. Aku deg-degan nih denger kok apa aja. Terpental deh udah. Lamsen. Suaranya lus. Pak Lamsen kemana? Kencang Bang. Bang Anto, noise Bang Anto. Gimana? Pak Lamsen kita tunggu. Jangan-jangan terguncang Bang Juma. Iya, jadi sedikit kita nunggu ya, sambil menunggu Pak Lamsen, kita coba urai apa yang dia tidak paham di sini dalam surah Ali Imran ayat 64. Jadi Allah mengatakan, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, ta'alau. Ya. Di sini nyata bahwa perintah untuk mengajak kepada Bani Israel ahli kitab untuk berpegang kepada kalimat yang kemudian kalimatnya ini adalah apa yang diajarkan oleh nabi-nabi Israel kepada kaumnya. Seperti yang diterangkan oleh Nabi Isa, oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan tentang Nabi Isa, "Ani abudullah rabbi wa rabbakum." Menyembah hanya kepada Allah. Ini seirama dengan Kejadian 17. Di mana Allah mengangkat perjanjian kekal kepada Bani Israel. Aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Ini janji Allah kepada Abraham, bahwa Allah yang disembah Abraham berjanji akan menjadi Tuhannya keturunan Abraham secara turun-temurun. Nah, ini yang ingin dibantah oleh Pak Lamsen. Sementara fakta di lapangan, orang Yahudi dan juga orang Islam itu tidak pernah ribut tentang Tuhan. Karena orang Yahudi dan orang Islam itu dimanapun berada, sadar sesadar-sadarnya bahwa mereka menyembah esensi yang sama. Yahudi ribut dengan Islam sampai hari ini, itu tidak pernah meributkan tentang sembahan. Ini yang perlu diketahui oleh Pak Lamsen dan krunya. Kami, orang Islam dan juga orang Yahudi, tidak pernah berselisih tentang sembahan. Tidak pernah berselisih tentang nama Tuhan. Tidak pernah berselisih tentang apapun yang terkait dengan hakikat ketuhanan. Ya. Seberkecamuk-kecamuknya perang antara orang-orang Islam dan Yahudi
di Yerusalem, di jalur Gaza, ini tidak ada yang terkait dengan sembahan bernama Allah atau Hasem. Karena mereka sadar sesadar-sadarnya, mereka adalah saudara dari Ishak dan juga dari Ismail. Mereka menyembah esensi yang sama. Mereka menyembah kepada Tuhan yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang diterangkan di dalam Ali Imran ayat 64 ini hanya pengukuhan antara ahli kitab dengan umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian diterangkan di ayat ini bahwa fa inna tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimun. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang yang muslim. Jadi orang-orang Yahudi ini dikatakan oleh Al-Qur'an ini, orang Yahudi harus menyaksikan bahwa seburuk-buruknya umat Islam, mereka orang Yahudi harus paham bahwa umat Islam itu adalah umat yang berserah diri kepada Tuhan yang mengutus para nabi kepada Bani Israel. Faqulu syhadu bi anna muslimun. Orang Yahudi itu tahu, orang Islam ini adalah orang yang berserah diri kepada Tuhannya Israel, Allah, yang mereka sebut dengan Hasem atau Yotehepave. Jadi tidak bisa kemudian Pak Lamsen mengatakan bahwa Tuhannya umat Islam berbeda dengan Tuhannya orang Yahudi, dengan mengatakan Allah Islam dengan Allah Yahudi itu sama, tidak sama. Ini makanya saya tadi katakan, dari mana Anda tahu kata Allah? Keliru itu. Bible dengan mengatakan Allah dan dinobatkan untuk Tuhan. Kata Tuhan diganti sama dengan Allah. Padahal Tuhan di dalam bahasa Arabnya itu bisa ilah, bisa Rabb. Bukan Allah. Allah itu nama pribadinya. Makanya saya katakan keliru, salah. Kalian dibodoh-bodohin. Jadi ayat ini tidak menjelaskan bahwa Tuhan kita itu berbeda dengan Israel, dengan Yahudi, dengan ahli kitab. Justru ayat ini mengukuhkan bahwa umat Islam dan orang-orang Yahudi itu menyembah esensi yang sama. Nah, ini ada di dalam ayat ini diterangkan bahwa kita tidak menyembah selain Allah. Ini ajakan, ini pengukuhan, ini konsep. Kita tidak menyembah, yaitu Yahudi dan Nasrani dan juga Islam itu tidak menyembah selain kepada Tuhan yang sama, yaitu Allah. Dan kita tidak mempersekutukannya dengan suatu apapun, dan bahwa tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Ini yang tidak dipahami tadi oleh Pak Lamsen, yang hanya menggunakan terjemah, lalu kemudian ingin menunjukkan kesalahan Al-Quran. Nah, inilah saya katakan Pak Lamsen ini sekali-sekali memang harus diterapi. Kasihan kalau dia nggak waras sampainya dia mati. Nah, lalu kemudian di dalam surah Al-Baqarah ayat 139. Qul atuhajjunana fillah wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ini perintah Allah. Apakah kamu hendak berdebat dengan kami tentang Allah? Padahal dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu. Dan hanya kepadanya kami dengan tulus mengabdi diri. Ini juga penekanan, ini pengukuhan bahwa Tuhan kita dengan Tuhannya Bani Israel itu sama. Lagi-lagi orang ini ya tidak memahami itu. Dia nggak sadar kalau Tuhannya adalah manusia. Tuhannya bukan Tuhannya Bani Israel. Sementara Al-Quran mengukuhkan innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was sabiina man amana billah wal yaumil akhir wa amila salihah falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ini yang tidak dipahami oleh umat terjemah. Selalu menyalah-nyalahkan Allah. Selalu menistakan Allah. Padahal antara orang Yahudi dan juga umat Islam itu mengakui bahwa sembahannya hakikatnya sama, yaitu Dia yang telah mengutus para nabi. Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang Nasrani, orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kewajiban, mereka mendapat pahala dari Tuhannya, tidak ada
rasa takut padanya dan mereka tidak bersedih hati. Nah ini Pak Lamsen, ya untung saja Anda keluar, harusnya kita lebih dalam untuk memahami ini. Hanya saja kadang bikin kesal juga. Kalau ngotot, banyak cerita, pintar ngeles, dia yang banyak bicara, bilangnya kita banyak bicara. Kita dituduhnya kepepet, sementara dia ngememet. Tua tapi enggak ini. Kalau giliran saya enggak ada, Zakir Naik aja nggak bisa ngapa-ngapain di hadapan saya. Zakir Naik tidak berdaya di hadapan saya. Apalagi si Suma. Lah, jangankan saya, ayam saja lari. Karena Anda tidak punya ilmu. Fisik aja yang ada. Fisiknya ada. Mulutnya nyerocos, ilmunya nggak ada. Allah nggak maha tahu. Lucu kan orang ini. Dia laksana anak sekolah, masuk di dalam kelas. Gurunya menerangkan soal matematika. Yang lainnya udah pada ngerti karena menggunakan akal. Dia sendiri nggak ngerti. Loh, yang disalahkan gurunya. Yang disalahkan bukunya. Katanya buku ini menurut ibuku membuat saya pintar. Saya bisa menghitung kalau beli buku ini. Saya sudah beli. Saya sudah pelototin. Tapi kenapa saya nggak bisa menghitung? Buku ini bodoh. Nah, itu kan? Itulah Pak Lamsen. Bukunya yang dibilang bodoh. Karena dia nggak bisa mempelajari. Dia nggak bisa memahami. Susah orang kayak begini dapat hidayah. Betul. Silakan teman-teman, mungkin ada yang ingin ditambahkan? Iya. Udah mulai kejang-kejang itu Bang, dia Bang tadi. Iya, tidak apa-apa lah. Iya. Maklumi aja lah. Dapat silakan teman, ada yang ingin ditambahkan? Bang Alip tadi mau ngomong tuh Bang. Bang Alip. Oh ya, silakan Dek. Mana dia? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyimak dulu aja baru gabung. Nyimak. Tamu kita udah keluar. Di sini ada saudara rantai perak. Mungkin ada yang disampaikan. Ada PJ Nabahu juga. Rantai perak, PJ Nabahu. Bukan Lamsennya. Bang rantai perak. Bang rantai perak. Dibuka mic Bang. Dibuka mic-nya Bang. Pak Jenabau. Ya, kembali kepada tema yang tadi ya di awal, saya mempertanyakan kepada Pak Lamsen terkait dengan data yang ada di dalam Roma 14 nomor 9 dan juga Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Uraian daripada Pak Lamsen Nebaho itu sudah sangat jelas sekali. Bahwa memang ada proses di mana Tuhan di dalam pandangan interupsi ya. Bang Suma. Silakan. Ya, selamat sore Bang Suma dan juga teman-teman yang ada di sini. Bang Suma, mungkin barangkali kalau ada waktu sama saya, tapi kita diciptakan oleh manusia itu salah satunya yaitu memiliki akal ya dan juga pikiran. Intrusi, marilah kita pergunakan. Oh ya, silakan. Ini dengan siapa ini ya Pak ya? Ya Bang, ya Pak ini Pak Ekim apa? Pak Etus. Namanya ganti-ganti mulu Bang. Nah iya, ini kan sudah ada tertulis nih. Iya, jangan kayak Paulus Pak, ganti-ganti nama Pak. Orang bingung ganti. Paulus, aduh, Paus. Perkenalkan dengan jati diri yang sesungguhnya. Biar kayak kemarin itu katanya ada yang di-remove dari sini. Pakai nama yang satu, besok masuk dengan nama yang sama gitu loh Pak. Ya gimana tadi, harus menggunakan akal. Ya betul. Memang wajib hukumnya dalam agama Islam itu penekanan untuk menggunakan akal sehat. Di dalam beragama, akal dan wahyu itu harus duduk bareng untuk mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Nggak boleh tidak seimbang.
Oke, nah maksud dan tujuan saya itu begini, Pak Suma. Mari kita bikin satu topik yang tanpa dalil. Anda bisa? Bisa. Boleh, oke. Ya, terus gimana kalau misalnya apa yang kita urai tanpa dalil dan kita simpulkan itu adalah kebenaran menurut akal tapi bertentangan dengan kitab yang kita imani. Gimana tuh, Pak? Karena kita diberikan akal yang sempurna. Iya, maksud saya mohon maaf. Maksud saya itu udah benar. Kita diberi akal yang sempurna. Nah, gimana kalau misalnya akal yang sempurna kita ini itu bertentangan dan berlawanan dengan kitab suci yang kita imani? Itu gimana? Yang mana yang kita lebih dahulukan? Akal atau kitab suci? Itu bisa kita uraikan kemudian, Bang. Dengan konsep akal-akalan? Bukan, maksud saya begini, Bang. Tapi kalau Anda setuju ya, jadi saya tidak ingin membuat polemik. Kalau Anda setuju ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak setuju juga saya nggak maksa gitu. Saya pada dasarnya tergantung lawan dialog. Mau bahas tentang ekonomi, tentang perbankan, tentang koperasi, saya ikut aja. Iya. Iya. Saya kira begitu, Bang Suma. Gimana nanti kapan gitu ditentukan waktunya. Saya karena masih ada mau ke belakang, jadi nggak bisa sekarang. Kira-kira mau bahas tentang apa itu, Pak? Kan beliau kaitannya dengan membahas gini aja. Pembuktian surga dan neraka berdasarkan akal dan pikiran manusia. Pembuktian. Patus izin saran dulu, masak airnya sekarang pintu rumahnya dikunci karena biasanya kalau lagi diskusi, maaf air matang, maaf ada tamu. Iya, soalnya begitu Bang Alip. Mohon maaf, karena saya juga orang sibuk, kayak Bang Suma sama. Jadi waktu saya ini juga terbatas. Tetapi bukan berarti kita diberikan akal dan pikiran tidak bisa dipergunakan sama sekali selain kita menggunakan dalil ya. Kalau andai kata Anda mau, sekarang gunakan Pak akalnya biar diskusinya nanti gak terputus. Masak airnya sekarang, pintu rumahnya dikunci. Takutnya nanti pas lagi hangat-hangatnya diskusi, airnya mendidih. Kadang kalau nggak mendidih, tamunya datang kan repot. Nggak, saran aja, lanjut Pak. Iya, makasih Pak Bang Alip. Jadi gini Bang Suma, kalau yang kita bahas itu memang tidak berdekatan. Gimana kalau kita membahas Tuhan aja yang ada, tapi tanpa dalil? Boleh. Mana, Anda setuju? Saya setuju. Ya, baik. Mungkin besok ya Bang Suma? Ya udah kan, nanti kan tinggal chat aja. Tinggal chat ya, aja. Saya kan udah tahu nomornya Pak Sion. Jadi, iya. Jadi Tuhan dalam konsep akal ya, baik. Ya. Atau kalau nanti pasien perlu mengkoreksi mengenai tema juga nggak ada masalah buat saya, karena mungkin ya saat ini ya satu-satunya lawan di Indonesia Bang Suma itu hanya dengan saya yang setara ya. Kira-kira begitu Pak Sion. Iya. Iya. Jadi yang lain nggak ada sudah. Yang lain nggak ada. Pernah lawan abang dia ini. Iya, tapi ya. Suaranya. Iya Pak. Pamudin ini dia. Iya Pak. Jadi itu kalau nggak salah namanya Christian atau siapa ya? Iya namanya bukan Bang Pak Mukidin apa nggak tahu, pokoknya pakai Mukidi. Iya Mukidin. Pasion. Iya siap. Ya nanti besok Anda saya kontak. Nanti kalau misalnya ada usulan dari Bang Suma, oh ternyata Bang Suma nggak mau atau nggak suka judul seperti itu, saya atau mau terkoreksi atau apa, nggak apa-apa. Jadi Bang cuma senang Tuhan dalam perspektif akal manusia kan gitu ya. Iya. Nah, yang saya khawatirkan kalau misalnya hasil daripada dialog ternyata ketika kita balik kembali kepada kitab suci kita masing-masing, ternyata yang kita bahas secara logika itu nggak kena. Kalau nanti ke kitab suci kita nggak boleh membahas itu Bang. Jadi maksud saya gini loh Pak. Misalnya akal ini menyampaikan bahwa alam semesta ini pasti ada akibat ada yang menjadikan. Dan dia adalah Tuhan yang pasti tidak memiliki kelemahan. Nah kalau kita balik kepada kitab suci, Tuhan kita masing-masing
Nah, itu bisa berabe nantinya. Tapi nggak apa-apa, kita uji aja besok. Kekuatan Iya. akal menerawang tentang adanya esensi pencipta, kan gitu ya? Betul sekali. Jadi dengan judul tanpa adanya dalil. Saya pun juga menggunakan dalil ya. Karena memang saat ini nggak ada tandingannya sih sama saya. Cuma ya saya coba aja sama Bang Sumaya. Pret. Iya, kira-kira begitu Bang Sumaya. Iya. Nanti nggak apa-apa, nanti tolong disalamkan saya kepada Pak Sugi Kristologi itu. Kalau mau dibantu ya silakan, nggak apa-apa. Ya, terima kasih semua Bang Suma, terima kasih. Ya, besok saya kontak itu Pak Sion ya. Iya. Ya, Bang Alip, terima kasih. Lanjut Bang Alip. Tapi memang ya konon Pantus ini Bang, memang boleh salah ngomong satu nggak Bang debater Juma? yang Saya tidak dikit. pernah ada terkalahkan Silakan Bang. dari Udah kabur abad Bang. sebelum Masehi. Udah lanjut lah. Kan pakai Juga dia menghibur diri dia ya. dia kan pakai logika. Cuma nanya doang kok. 1 sampai 100 angka 9 ada berapa itu aja. Logika loh itu. Kalau bisa jawab langsung itu top. Kalau enggak udah Bang. Ya dong, Rusak. itu kalau mereka pakai dalil ya utuh halu pasti. Itulah Ya, kebetulan dong. Yang saya takutkan nanti kalau hasil dari diskusi ternyata kesimpulannya Tuhan itu seperti ini, lantas kitabnya tidak mencerminkan seperti itu. Dia bisa jadi ateis nanti. Betul. Iya. Kalau kita mah Allah mau dilogikakan juga, yang penting bukan dalam esensi wujudnya Allah bisa. Ya. Ini apa Itu ada rantai perak itu Bang. nanti malam Bang? Iya. Iya nanti malam sama Pak Antonius, Pak Pras sama si ini nih, si Audi Bru nih bawa pasukan dia 4 orang kayaknya. Oh, iya. Siap-siap Bang Sueb tuh juga itu. Dia minta yang asli dari Ibrunya juga, gurunya si Billy. Ya udah nggak apa-apa. Terlalu tinggi permintaannya. Yon. Terus saya bilang Enggak, jangan memang harus ada Bang Billy, memang harus. Nggak bisa. Maksudnya gurunya Billy gimana sih lo? Bukan Billy-nya, gurunya. Kalau misalkan dia request ya apa boleh buat. Sampai saya bilang jangan pun gurunya ya kan, saya bilang Abimelek lagi saya undang kemari atau Elkan. Kaget dia langsung. Elkan ini siapa? Topi Singer ya? Saya bilang makanya kepo ya, jangan meremehkan kami muslim. Saya gituin aja. Nah, kalau misalkan dia nge-request gurunya Om Billy, ya nggak apa-apa dia yang request sama seperti kemarin waktu si Husen minta dikeroyok 17 sampai 60 orang. Ya kalau misalkan dia yang request ya nggak apa-apa. Enggak lah. Saya bilang gini kemarin sama mereka. Semakin banyak orang Yahudi yang Anda bawa ke sini, semakin mengukuhkan apa yang diajarkan Yesus dalam kitab Anda. Matius 23 nomor 15. Yang disebut celaka di situ kan ahli kitab. Jadi yang kemudian mengajarkan agama di mana penganutnya 2 kali lebih jahat daripada ahli kitab itu sendiri. Kan kenanya kepada mereka juga, nggak lolos-lolosnya mereka itu nanti. Sedih ya. Yang mengajarkan kekristenan kan Paulus, ahli kitab, rabi lagi. Jadi kalau hari ini ada yang mengajarkan menyembah kepada manusia, apa istimewanya? Karena dia bisa bahasa Ibrani. Hebat saya bisa 5 bahasa. Bahasa tubuh, bahasa kalbu, masa cinta. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau cuma bahasa mah orang juga bisa gitu kan. Oke, silakan teman-teman yang ingin berdialog. Lanjut, ada rantai perak, silakan. Iya Bang, kabar baik juga nih Bang. Pak Buyung mau diajak diskusi katanya pendeta baru. Pokoknya malam ini misalkan kalau dia menghadirkan si Red Judaism itu, Om Billy atau dari pihak Judaism, entah dari Sar Samayim boleh, Ethaim boleh, Benenoa pun boleh, tapi wajib hadir. Gitu. Biar fair kan?
Gitu. Harus gitu. Biar jangan mau menang sendiri, tunggu dulu. Itu mah kebiasaan Bani Edom itu. Nggak ada hotel, nggak rame. Yang nggak laku kali. Tante Vera, bukan hotel ya? Maksudnya yang kecang-kecang itu loh, bikin rame. Oke, sahabat, kita tutup dulu ya. Live-nya kita ditutup dulu karena Pak Lamsen ternyata nggak muncul-muncul lagi ya. Kita sudahi dulu.